Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bendesa Madya, Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, Bapak Alit Swardana. Ya, beliau akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana peran desa adat, karena berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, diberikan peran yang cukup luar biasa untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa adat. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Juru Bendesa. Punapi gatra si becek ya? Becek. Wah, tetap semangat nih. Walaupun pandemi. Juru Bendesa Madya, kalau kita bicara tentang peran dari MDA berkaitan dengan bangun Saketiloko Bali menuju Bali era baru gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur cukup sering, di mana peran desa adat ini semakin diberikan ruang yang cukup besar ya sekarang. Nah, bagaimana di Karangasem mengimplementasikan dari program-program tersebut kaitannya khususnya pada desa adat yang ada di Karangasem? Terima kasih. Sebelum Ditiang menyampaikan beberapa hal berkaitannya dengan acara becek ini, punya program Siti Bakti yang desa yang diwasa peragayaan sulung guna sice ada kalau sesuai celedang utara yang gini terlangkir dengan piang luhur yang ulun dan batu yang gini lembah kalau suci hidup utara kabeh sana mencenap bagenar ring 100 sang dase desa adat atau 190 desa adat Sinubang Kabupaten Karangasem. Terkupesaksi ring ide betara begawan penyarikan betara sang yang taksu sang yang sinukarma wadah kicen dirga ayu binti isu sarang sami pilih krama ditiangai sejepak Kabupaten Karangasem bahasa bicara sebagai Om Swastiastu. Mendiskusikan tentang instrumen hukum terbaru Perda 4 2019. Di beberapa kesempatan Titiang Bendesa Madya menggarisbawahi bahwa tanpa kita sadari di desa adat, di 190 desa adat di Kabupaten Karangasem telah terjadi perubahan secara fundamental. Apa yang disebut dengan desa adat era baru. Tapi yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan, kebaruan apa sih? Ya, apa bentuk kebaruannya? Yang dimaksudkan dalam instrumen hukum Perda 4. Kami di Majelis Desa Adat sama pemikirannya juga MDA juga era baru. Desa adat yang dimaksud memasuki gerbang era baru, apa yang kita sebut dengan terjadi perubahan tentang satu tata kelola pemerintahan desa adat. Kemudian yang kedua terjadi perubahan fundamental tentang tata kelola administrasi desa adat. Juga terjadi perubahan secara fundamental tentang tata kelola ekonomi dan keuangan desa adat. Nah, dengan demikian kalau dikaitkan dengan norma yang terkandung dalam pasal 6 Perda 4 2019 tentang Nangun Saketiloko Bali, memang persoalan terberat kita di Karangasem adalah penguatan ekonomi adat satu, kemudian peningkatan sumber daya manusia kerama desa adat di Karangasem, apa yang tersurat dalam Perda Nika sebagai jana. Sehingga program kerja kami dalam 5 tahun ini, kami mengharap MDA mampu menawarkan era barunya terjadi apa yang saya sebut kerama di Karangasem itu menjadi kerama sujana. Artinya kerama-kerama yang memang memiliki pengetahuan untuk terus berkomitmen kepada desa adat. Kemudian yang kedua, fokus kami di Karangasem untuk kami ingin membuktikan bahwa Kabupaten Karangasem sebagai ulunya Bali ya, atau siwa duaranya Bali
agak ironis data yang tersaji bahwa selama ini terkesan Kabupaten Karangasem itu masih identik dengan tapi kabupaten yang ekonominya masih di bawah standar, atau masih banyak kerama kami yang Sinampura belum beruntung terkategori kerama tapi miskin, terberdue, ya. utawi tiwas. Nggih. Nah, dengan demikian kami ingin membuktikan bahwa penguatan ekonomi berbasis adat atau berbasis desa adat sudah kami rancang banget. Apa yang program sedang berjalan mungkin 2 desa adat sudah ikut program LPD Bangkit di Kecamatan Tugu. Kemarin juga ada 1 desa adat di Abang ikut program LPD Bangkit. Untuk membangkitkan program LPD Bangkit ini adalah program dari MDA atau seperti apa? Itu memang diinisiasi oleh MDA. Memang program ini memang diinisiasi dan di pengampunya adalah MDA. MDA ya. Kami bekerja sama dengan BKS LPD. Sehingga tidak hanya tapi mendampingi ketika LPD ada dalam persoalan, kami juga mendorong beberapa LPD yang selama niki terkategorinya kan itu LPD sehat, kami sebut LPD segar-ogar, dan masih tapi manas dingin, gelam-gelaman ya. Kami dorong itu yang manas dingin dengan yang tinggi untuk bangkit Astung Kare. Ada mungkin lebih dari 5 desa ada di Karangasem maupun lain. Kemudian yang kedua, penguatan ekonomi berbasis adat. Kami juga sedang mengerjakan beberapa pilot project tentang peningkatan ekonomi berbasis desa adat. Salah satunya adalah kerjasama dengan PT Maggot Bali Lestari dalam bidang pembudidayaan ulat maggot itu ya. Itu sedang berjalan mungkin pada becek. Kalau proyeknya ini kan di Desa Adat Komale di Kecamatan Bali. Jadi memang sudah melakukan katakanlah tindakan atau aksi untuk bagaimana desa adat di Karangasem ini bangkit juga secara ekonomi. Jadi ada LPD Bangkit tadi, kemudian ada juga pemberdayaan. Nah, bagaimana dengan Bupda, Bagel, usaha Padruan Desa Adat? Nah, apakah ini juga sudah dikembangkan oleh oleh MDA untuk diinisiasi untuk ada kebangkitan-kebangkitan seperti itu? Begini, tentang salah satu bidang penguatan ekonomi adat apa yang disebut dengan Bupda itu sesuai dengan pasal 60-61 Perda nomor 2019 di Karangasem kami mengkategorikan menjadi Bupda ke satu Bupda rintisan, satu Bupda rintisan, kedua Bupda aktif. Sudah yang aktif memang sudah beberapa desa adat sudah mempunyai Sapono Margin sudah berjalan dan malah sudah menghasilkan berarti profit keuntungan bagi desa adat. Dan yang maksimal yang kami kerjakan khususnya di Bagel ekonomi adat yang dikomandani oleh Petajo Bendesa Madya 2 Kale di ekonomi adat, kami fokus di Bupda rintisan. Ada beberapa yang mulai, tapi target kami di 5 tahun masa bakti pengaya kami ke Astung Kare di 190 desa adat, apakah dia Bupda aktif atau Bupda rintisan sudah bisa terselesaikan dalam 5 tahun masa bakti. Juru Desa Madya, kalau kita bicara tentang program kemudian juga apa yang menjadi target dan segala macam, tentu dalam implementasinya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh MDA dalam hal ini, MDA Karangasem. Apa saja kendala-kendalanya dan mungkin salah satunya mungkin SDM ya, kualitas SDM. Nah,
Apakah ada program-program kegiatan juga yang diadakan untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kualitas dari SDM kita yang ada di desa adat? Begini ya, data empiris kami mengkaji dan mendalami dan mempelajari betul bahwa faktanya 2 tahun Perda 4 2019 kalau tidak ilustrasikan mungkin desa adat itu persis seperti perempuan cantik atau naklo juga gitu. Nggih, seksi dah. dan banyak tantangan. Banyak tantangannya. Iya, banyak tantangan, banyak yang nyinyir, banyak yang memuji, tapi banyak juga yang mencaci, maki, memfitnah dan lain sebagainya. Tapi bagi kami di MDA dan Perjuru Desa Adat, the show must go on. Karena ini tugas tanggung jawab ngayah skala. Tentu tidak akan terimplementasi dalam bentuk wacana atau semacam diskusi mantan, tapi kami ngayah. Mainan jargon MDA Kabupaten Karangasem nih ke ngayah semua. Sehingga kalau bicara tantangan, memang faktanya yang bilang di beberapa kesempatan tantangan desa adat di Bali tentang pemberdayaan, penguatan dan pelestariannya 3 hal itu. Penguatan, pemberdayaan dan pelestarian desa adat, tantangannya yang ilustrasikan hanya 5 mm di depan hidung kita. Tidak jauh sebenarnya. 5 mm. Apa itu tantangan desa adat dalam situasi terbaru makin? Satu, bangkitnya ideologi kiri. Pun mulai beberapa desa adat melalui kelompok-kelompoknya. Kita sudah deteksi, kita sudah early warning untuk tidak diberikan ruang anasir-anasir ideologi kiri ini. Kemudian yang kedua, desa adat juga banyak terjebak kepada demokrasi ala barat, yang modern, bedek putih, sedikit putih pemungutan suara, demo. Makanya demo kok sedikit. Demokrasi ala barat ya. Kemudian ada lagi etimologi mosi tidak percaya. Di desa adat tidak dikenal. Sistem catur desa kita tidak ada sistem tidak percaya kepada penjuru. Tapi faktanya itu yang terjadi. Kemudian intervensi. Intervensi terhadap kekuasaan, intervensi terhadap yang disebut partai politik. Desa adat tidak bisa diwarnai, Bapak Ibu. Tidak bisa diwarnai politik ya? Tidak bisa diwarnai karena warna sesungguhnya desa adat boleh. Seberapa banyak hitamnya, sebegitu juga banyak putihnya. Dan desa adat ya posisinya sudah. Kemudian tantangan berikutnya yang keempat adalah pertarungan ideologi global. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, manusia Bali juga menghadapi situasi kondisi itu. Apa yang disebut dengan pengaruh sampradaya, kemudian aliran kepercayaan non-Dresta Bali. Itu potret. Tapi bagi kami di MDA, tapi bagi kami di desa adat, tentang warisan adiluhung, tentang harkat martabat dan kehormatan desa adat dengan catur drestanya di Bali, itu sebenarnya warisan yang adiluhung. Karena desa adat sebetulnya izinkan di tiang memberikan pendapat hukum di tiangnya. Desa adat sebetulnya sudah mengimplementasikan tentang nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, dan keluhuran Bali. Tidak ada. Kalau Jerome mau kemana? 3 nilai nikah, kebaikan, kemuliaan, keluhuran, just in Balinese traditional villages
in Bali kita. Baik. Di Bali ini kan Baik. ada Begitu luar biasanya desa adat ya. Ya jero Bendesa Madya karena waktu ini, tapi sudah kita tangkap banyak hal yang ternyata beliau sudah melakukan analisa yang begitu mendalam ya, tentang bagaimana kondisi tantangan yang dihadapi oleh desa adat dan melakukan upaya-upaya bagaimana desa adat tetap kita pertahankan, dan dukungan perdanya sudah ada, instrumennya sudah ada, bagaimana sekarang implementasinya di lapangan, dan keberadaan dari MDA mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan ini juga sudah luar biasa. Ada gedung yang ya sekarang juga kami wawancara di lobi gedung MDA yang sudah dibangun di seluruh kabupaten kota di Bali, dan ini tentu merupakan sinyal positif bagaimana kita bisa menguatkan desa adat jati-jati identitas kita sebagai orang-orang Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.